Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Sampaikanlah kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya apabila Engkau yang berfirman Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang baik. Akan ada keajaiban Tuhan menyertai firman-Mu. Akan mengalir kuasa-kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan mengalir pada setiap kami yang hadir di tempat ini. Maka di tanah ini Tuhan, di lingkungan ini Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, maka lingkungan ini Tuhan akan dibersihkan oleh firman-Mu ya Allah kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika firman disampaikan ya Tuhan, kami percaya firman itu akan menggema di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan melampaui segala akal dan pikiran. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu ya Allah kami. Mari kita bersama-sama berkata amin. Salam. Puji Tuhan, kita bersemangat di dalam Tuhan karena Tuhan itu baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul upah mengikut Yesus. Luar biasa. Ketika kita menawarkan kepada seseorang, saudara, mari ikut bisnis saya, pasti dia tanya sama kita, bagaimana bisnismu itu? Apakah itu ada saya dapat sesuatu? Kalau ada seseorang kita ajak untuk bekerja kepada kita, ketika aku bekerja nanti Pak, apakah aku dapat sesuatu? Selalu ada, dan itu sudah normal. Dan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid Yesus. Yesus mengatakan bahwa ada upah. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apa upah kami? Jadi itu sudah wajar kalau orang mau ikut Yesus, pasti bertanya, ngapainlah kita ikut Yesus itu? Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Jadi kita berkumpul di sini pun semuanya sebenarnya kita mengharapkan upah. Amin. Kalau nggak ada upahnya, ngapainlah ikut dia? Kita habiskan waktu kita di situ. Dan ini wajar. Dan ini sudah dipertanyakan oleh murid-murid Yesus ketika mereka telah mengikut Yesus. Ketika Petrus berjumpa pertama kali dengan Tuhan Yesus, waktu Yesus itu mengajar di tepi danau, mereka mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Dan setelah itu Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalan. Luar biasa. Para nelayan pada saat itu merasa ragu, apa ini betul? Barusan kita dari sana kita tidak dapat apa-apa. Tapi karena mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, karena mereka sudah mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, maka mereka melaksanakan, mereka pergi. Mereka mencari buktinya. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka menghasilkan banyak sekali ikan. Banyak sekali ikan saudara. Sehingga mereka tertarik kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, aku akan menjadikan kalian semua menjadi penjala manusia. Dan mulai saat itu mereka ikut Yesus. Mereka tidak ragu lagi, karena memang betul kenyataan apa yang dikatakannya ya dan amin, itu terjadi. Karena selama mereka menjadi nelayan itu tidak pernah kejadian yang seperti itu. Tidak pernah kejadian yang seperti itu. Jadi ketika mereka mendengarkan apa kata Yesus, maka terjadi mujizat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Haleluya. Namun saudara, setelah beberapa saat mereka mengikut Yesus, mereka pun
mulai goyang. Mereka mengatakan kita sudah ikut dia, udah kita tinggalkan ini semua, pekerjaan kita sudah kita tinggalkan. Namun apa yang akan terjadi selanjutnya? Mujizat hari itu ya hanya sekali sudah habis kan ya katanya, udah habis duitnya yang hari itu waktu dia bilang kasih apa ini. Dan kita dalam hidup kita pun selalu begitu. Kalau pas dikasih ya kita luar biasa puji Tuhan, haleluya, luar biasa Yesus, haleluya. Begitu sudah habis, mulai habis, mulai lagi apa? Mulai ada goyang lagi iman kita itu. Kita mulai ya, gimana ini? Ya kan? Ya kita akan baca Matius 19 ayat 27 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama ya. Matius 19 ayat 27 sampai 30. 1, 2, ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak dan atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Luar biasa. 100 kali lipat, saudara. Jadi ini memang janji yang sangat menggiurkan. 100 kali lipat. Contohnya kalau kita gaji kita sekarang 2 juta, berarti kalau 100 kali lipat berapa itu? 200 juta. Ini janji yang sangat luar biasa. Dan apakah itu terjadi? Ini dia. Makanya Yudas dia nggak tahan dia. Mana itu 3,5 tahun ini, mana duitnya ini yang 100 kali lipat ini. Jadi ini memang perlu kesabaran. Jadi perlu kesabaran. Percayalah, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Memang tidak langsung begitu ikut Yesus, memang sekali dikasih mujizat kepada murid-murid nelayan-nelayan itu, mereka dapat banyak sekali ikan, ya kan? Terus habis itu nggak ada lagi. Jadi artinya sebenarnya kita harus percaya kepada Yesus. Makanya Yesus pernah berkata, waktu dia ditanya oleh orang-orang yang berkumpul bersama-sama dia ketika dia mengajar mereka, pekerjaan apa yang seharusnya kami lakukan supaya kami bisa mendapatkan yang engkau janjikan itu? Mari kita baca Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini orang bingung, percaya, berarti pekerjaan kita ini percaya.
Bingung orang, percaya berarti kita itu pekerjaan. Dan ini memang benar. Memang sebenarnya kita harus percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita percaya kita tidak akan ditelantarkan. Amin. Amin. Itu telah terjadi. 3,5 tahun mereka bersama, mereka tidak ditelantarkan. Dan hal ini saudara, karena Yesus ini memang adalah gembala yang baik. Bukan hanya berkata begitu saja, memang tidak langsung nampak di mata murid-murid Yesus itu pada saat itu ketika mereka bersama-sama itu, sehingga mereka bertanya, apa upah kami? Apa upah kami? Ngapain kita ke gereja ini? Apa ini? Kenapa kita mendengarkan firman Tuhan? Ya apa gunanya? Ya apa gunanya? Dan itu adalah sifat normal dari manusia. Kalau sekali dapat mujizat ya, oke. Semangat dia. Kan contohnya lah ikan itu tadi, kan habisnya itu mungkin nggak sampai 1 bulan sudah mulai berkurang itu dana itu. Dan kita sudah merasakan itu. Semua kita sudah merasakan itu. Tapi ketika nanti ada lagi mujizat dari Tuhan, kita akan melompat. Puji Tuhan, haleluya. Tapi 2 minggu setelah itu lepas. Ditanya, apa kabar? Ya biasa aja. Biasa aja. Tapi waktu baru-baru dia menerima berkat itu, apa kabar? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Oh, semangatnya luar biasa sampai lompat-lompat. Dan itu memang sering terjadi. Ketika saya bekerja dulu, wah luar biasa. Dalam 3 bulan sudah naik gaji. Dalam 3 bulan sudah naik gaji. Luar biasa. Tuhan Yesus, haleluya. Engkau lebih hebat dari semua orang. Saya memuliakan Tuhan. Tapi 1 bulan setelah itu, besoknya bulan depannya nggak naik gaji. Mulai kurang lagi. Nah itu sifat manusia ini normal. Itu normal. Jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan itu. Kita tidak bersyukur, itu maksudnya. Kita bersungut-sungut. Sama seperti orang Israel. Karena mereka, ketika mereka berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan, apa yang ada? Sungut. Saya sama seperti saya itu. Udah naik gaji. 3 bulan sekali naik gaji saya dulu waktu saya kerja. Orang lain belum tentu naik. 1 tahun baru naik pun. Tapi saya, karena mungkin Tuhan itu berkat Tuhan pada saat itu, naik tiap 3 bulan saat pertama masuk. Luar biasa. Tapi itulah ketika sudah siap bulan menerima kenaikan itu, sudah mulai loyo lagi kita. Nah seperti itu. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah mengucap syukur. Amin. Maka dikatakan di sini kita harus bersukacita dalam segala hal, bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita ini. Kita bisa baca bagaimana ini orang-orang Israel ketika mereka berangkat dari Mesir. Orang Israel ini dipelihara oleh Tuhan sangat luar biasa. Dan itu pernah Yesus mengatakan bahwa dengan namaku, ya, dia mengatakan kepada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, peliharalah mereka dengan namamu yang engkau berikan kepadaku. Artinya nama Yesus itu sangat berkuasa, bisa memelihara kehidupan. Amin. Hanya yang penting percaya bahwa memang Yesus itu benar-benar gembala yang baik. Amin. Itu yang diinginkan Tuhan. Itu pekerjaan kita sebenarnya, kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat dengan mata. Bayangkanlah orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, ya. Ada 3 juta orang, 600.000 tentara. 3 juta orang berangkat dari Mesir. Bagaimana memberikan makanan mereka itu? Coba kita pikirkan ini. Luar biasa itu pemeliharaan Tuhan. Ini adalah contoh bagi kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar memelihara kehidupan. Amin. Contohnya lah begini, tadi janji Tuhan nih, kalau kamu ikut aku, percaya kepadaku, aku kasih 100 kali lipat. Oke? Kalau gajimu sekarang 3 juta,
berarti 100 kali lipat berarti 300 juta. Itu habis berapa lama kalau dimakan? Ya kan? Kalau 1 bulan berarti berarti 100 bulan. 100 bulan itu berapa tahun lah itu? Nggak sampai 10 tahun. Tapi lihat ya, apa yang terjadi kepada orang Israel. 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan oleh Tuhan. Apa makanannya? Makanannya enak. Hanya karena udah sering mereka makan, itu 40 tahun mereka yang dikasih Tuhan. 1,5 bulan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, habis semua berbekalan mereka. Makanan mereka yang mereka bawa dari Mesir itu habis. Jadi mulai saat itu sudah mereka bersungut-sungut. Jadi lupa mereka bahwa mereka sudah dilepaskan. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka sebenarnya adalah melepaskan mereka dari perbudakan, menjadi bukan budak lagi. Itu sebenarnya visinya ke depan. Visinya itu. Jadi kalau salah visi, maka lupa akan visi, maka apa yang terjadi? Orang akan bersungut-sungut. Bagaimana ini? Sehingga apa yang terjadi? Tuhan juga memberikan kepada mereka mana. Mana itu saudara dikatakan rasanya seperti kue madu. Enak itu kan? Kalau ada roti yang dijual itu, kalau ada rasa-rasa madunya pasti enak. Tapi mereka tidak puas. Kita bisa lihat ya di Bilangan 11. Kita akan baca firman Tuhan ini. Bilangan 11 mulai dari ayat 1. Memang ini panjang, tapi kita pelan-pelan membacanya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Sampai di situ saudara, kalau kita bersungut-sungut, apa yang terjadi? Tuhan apa? Murka dia. Jadi sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita ini bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya mengucap syukurlah kalian sudah bebas dari perbudakan. Itu dulu yang paling penting dulu itu. Makanya kalau tidak tahu apa itu ke depan itu, apa yang sebenarnya yang sedang dirancang Tuhan dalam kehidupan kita akan bersungut-sungut. Makanya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus tahu apa sebenarnya tujuan Tuhan. Kenapa kita ikut Yesus itu? Sebenarnya kita ikut Yesus itu kenapa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebenarnya itu bukan hanya hidup sehari-hari, memang itu dikasih juga. Tapi sebenarnya ada tujuannya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya mata kita ini, kita melihat apa? Melihat ke depan. Ada cahaya. Ada cahaya Tuhan. Artinya tanah Kanaan itu penuh dengan susu dan madunya, itu semua akan berkelimpahan di sana. Tapi di jalan mereka sudah bersungut-sungut karena mata mereka gelap. Ya, jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu, gelaplah semua pandanganmu, sehingga seakan-akan ini hidup gelap, tidak tahu. Ini mungkin kita ini akan hancur ini di padang gurun ini. Begitu juga kita ketika mengikut Yesus, ikut Yesus masuk ke gereja ini terus menerus.
gelap. Kenapa? Karena visi kita ke depan belum sampai seperti apa yang dikatakan. Kamu akan menerima hidup, kamu akan memperoleh hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan, hidup yang kekal. Sebenarnya itu tujuannya. Sekarang dalam prosesnya kita sudah mengeluh, sudah banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Itulah yang membuat Tuhan murka. Jadi kalau kita ada visi ke depan, begitu kita mengikut Yesus, kita tanam di hati kita ini bahwa ke depan aku ini akan begini. Kalau di bisnis itu ada target pencapaian yang akan dicapai itu. Jadi sesusah apapun dia mencapai target itu, dia tidak masalah. Pokoknya dapat target. Contohnya dapat penghasilan 200 juta dalam tahun ini. Apapun dilakukannya, dia akan berusaha itu dengan sungguh-sungguh, dengan cara dia belajar, dia macam-macam dia lakukan. Jadi begitu juga sebenarnya ketika kita mengikut Yesus, mata kita harus terang. Kita harus lihat target kita itu. Target kita apa? Kita mengikut Yesus, target kita apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal, surga. Terus hidup apa? Yang berkelimpahan juga. Bukan maksudnya apa saja, tidak, dikasih juga. Sama orang Israel itu kasih makan roti yang rasanya kue madu. Luar biasa itu. Berapa tahun saudara? Dengar. 40 tahun. Nggak kerja. Siapa yang mau 10 tahun aja nggak kerja tapi dapat makan? Siapa yang mau? Pasti mau semua kan? Oh iya. Luar biasa itu. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Makanya jangan bersungguh-sungguh sedikit ada masalah ya. Jangan, nanti murka Tuhan. Makanya orang Israel itu 40 tahun di padang gurun dan hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan yang bisa menikmati. Apakah kita di sini berapa orang? Apakah kita sampai berapa orang yang akan sampai ke tanah Kanaan? Ke hidup yang kekal itu. Makanya targetnya harus ada. Ketika kita melihat target itu, jangan kita diam. Ya dengar aja lah kata pendeta. Tidak. Kita harus berusaha juga untuk melakukan bagian kita. Seperti mereka itu berjalan. Bayangkan ya, begini ya, security mereka itu luar biasa. Pengawalan mereka itu luar biasa. Ketika mereka mulai berangkat, udah sampai di apa itu sudah Laut Tibera dan mereka seberangi, mulai dari situ mereka tahu ada tiang awan. Di depan berjam, di siang hari ada tiang awan. Di malam hari tiang api. Wah, enak sekali dipelihara. Itu tidak ada yang bisa memberikan itu pengawalan seperti itu. Itu sayang sekali. Jadi ketika Tuhan mengatakan kamu adalah umat pilihanku, Dia benar-benar merawat hidup kita. Amin. Dia benar-benar memelihara hidup kita. Dia berikan makanan. Dia berikan juga keamanan. Pengawalan yang sungguh-sungguh baik itu. 40 tahun bukan hanya 2 hari. Kalau kita gaji orang pun mungkin 1 tahun aja sudah susah kita bayarnya itu. Iya. Ini 40 tahun. Kalau saya pun dikasih begitu saya senang. Makanya saya sekarang begitu. Biarlah aku di dalam tangan-Mu Tuhan. Yang penting aku percaya kepadamu. Itu sudah begitu saya sekarang. Saya tidak takut. Saya percaya. Paling-paling saya puasa kalau tidak makan. Itu dia. Tapi sejak saya bilang begitu, ini istri saya di sini, tidak ada masalah. Kami tidak pernah kelaparan juga. Kami tidak bekerja apa-apa, tapi percaya kepada Tuhan. Itu Tuhan itu memelihara kita dan saya memang sudah tahu itu. Hanya selama ini saya takut. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, menjadi masuk ke dalam ladang Tuhan, menjadi pendeta pada saat berapa tahun yang lalu. Berapa tahun ya, 15 tahun yang lalu. Saya sudah begitu sebenarnya, tapi kan keluarga ada juga ya. Masalah ini. Masalah sampai-sampai anak saya itu nggak bisa sekolah.
Jadi saya sudah pernah merasa itu. Karena ada tekanan-tekanan begitulah. Jadi seandainya memang lajang sebenarnya kita nggak masalah itu. Tapi karena ada tanggungan ini agak susah juga ini. Tapi itu sebenarnya apa? Karena sebenarnya saya kurang sungguh-sungguh percaya. Jadi yang diinginkan Tuhan itu percaya. Percaya kepada Tuhan. Percayanya bukan percaya sekarang besok enggak. Terus menerus. Kenapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, pekerjaan itu percaya kepada Tuhan, maka apa yang akan dihasilkan oleh percaya kepada Tuhan itu? Ada makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Iya. Berapa tahun itu, saudara? Bisa bayangkan itu berapa tahun? Bisa bayangkan itu berapa tahun untuk sampai hidup yang kekal. Dan sekarang sampai hidup yang kekal. Itu nggak bisa dihitung dengan tahun. Nggak bisa. Artinya ketika kita masih di dunia, Tuhan memelihara hidup kita dari hari ke hari. Begitu juga orang Israel ketika mereka berangkat dari Mesir itu, setiap hari dikawal mereka, dikasih mana oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka bersungguh-sungguh minta daging, dikasih daging 1 bulan penuh. Luar biasa. Coba kita baca itu. Di mana itu? Di Bilangan tadi. Ayat 4 ya. Ini saya akan coba agak lama karena Pak Gembala katanya bisa lama katanya. Saya mau buat itu. Karena sebenarnya kenapa saya cepat-cepat yang lalu itu ya tahu nanti nggak suka. Iya kan? Saya sebenarnya bisa lama. Jadi kita kan pikir jangan sia-sia kita mengikuti Yesus ini. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau tahu sebenarnya Tuhan itu gimana. Dia janjikan apa? 100 kali lipat, benar nggak? Udah. Kalau 40 tahun dirawat bisa 100 kali lipat, Pak. Amin. Bisa ada 100 kali lipat itu pengasihan Bapak itu. Ya kan? 40 tahun loh. Ya, nih. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula dan berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini deh. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Kan ini coba, itulah sungguh-sungguh mereka. Padahal mereka dikasih roti yang rasanya seperti kue madu. Wow. Sekarang pun kita makannya terus ikan di rumah. Tapi kalau lewat itu yang jual roti itu mau juga di kita itu, karena enak. Kenapa kita jarang beli itu? Karena mahal. Iya, karena mahal. Apalagi yang spesial itu ya. Itu ada yang 10 ribuan itu satu itu kue, tapi enak betul itu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu atau di atas itulah rasanya mana itu sebenarnya. Dan itu 40 tahun setiap hari makan itu. Apa yang dirindukan mereka? Bawang prei, bawang putih. Cobalah. Inilah sungguh-sungguh. Ini namanya orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita jadi seperti itu. Jangan. Kita harus, kalau ada yang begitu, bertobatlah. Amin. Itu tidak baik. Lebih baik kita bersyukur. Pagi kita bangun bersyukur, Tuhan terima kasih. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami sama seperti semalam. Hari ini juga seperti itu. Dan sampai selama-lamanya kami percaya bahwa Engkau memberikan makanan kami sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Bukan hanya besok. Kalau kita kerja sekarang 1 bulan, gaji kita 1 bulan, habis untuk 1 bulan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita terima? Dia bisa menghidupkan hidup kita sampai kepada hidup yang kekal. Itu luar biasa. Amin. Jadi jangan takut ikut Yesus. Janjinya itu ya dan amin. Bukan hanya ngomong itu. Bukan hanya ngomong. Tapi ada orang yang tidak percaya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita baca terus ini, mereka dikasih daging itu tahu 1 bulan penuh. Ya, daging karena kerakusan. Jadi jangan seperti itu kita. Maka apa yang sudah Anda terima sekarang ini, yang sudah terima dari Tuhan saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah. Luar biasa Tuhan
engkau memelihara hidup. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tapi ada saja luar biasa. Jadi hari-hari ini pun saya merasa luar biasa Tuhan. Yang dia tidak kupikirkan bisa terjadi. Makanya aku aja percaya saja. Saya hanya percaya pada Tuhan. Serahkan. Tidak kerja. Sudah lama saya tidak kerja. Saya bilang sama istri saya stop. Saya mau melayani Tuhan. Saya tidak kerjakan apa-apa. Tapi ada yang minta sesuatu sehingga ada mengalir berkat itu. Amin. Itu memang resiko. Jangan salah, namun kita harus percaya dengan benar. Maka baca firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya baca sedikit-sedikit lah. Satu ayat. Apa itu yang dapat? Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Kita kenal Allah kita ini. Seperti ini tadi kan. Kita kenal bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang sanggup memberikan makan orang Israel dengan tidak bekerja 40 tahun. Siang dan malam mereka dijaga, dikawal. Pada siang hari mereka ada tiang awan. Supaya apa? Supaya mereka tidak kepanasan. Terlindungi mereka. Pada malam hari api, tiang api. Wow. Gak ada negara yang pernah buat seperti itu. Tidak ada. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Dan Dia tetap menepati janjinya. Jangan ragu. Itulah kenapa saya juga mau membagikan firman kepada banyak orang. Karena sudah tahu rasanya. Enak rasanya mana itu. Memang saya nggak pernah makan mana. Tapi dalam pemeliharaan Tuhan saya merasa saya enak kali lah. Kalau begini sebenarnya, ngapainlah kita ucar kacir gini hidup. Ya kan, sampai kita berbohong, mencari uang, sampai kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Ngapain? Bukan saya nggak pernah juga melakukannya, pernah. Iya, tapi setelah sadar baru balik lagi nih. Kalau saya sebenarnya gampang bisa mengapain orang, bisa. Tapi saya sudah tidak melakukan itu. Saya percaya bahwa Tuhan itu lebih luar biasa daripada saya. Amin. Percaya saudara? Amin. Bahwa Tuhan kita itu lebih luar biasa dari kita. Dia lebih tahu dari kita tentang apa yang terjadi masa depan. Ada orang berpikir, nanti anak-anak ini besar, bagaimana lah dia ini, begini mana ini, bukan rencana dia 10 tahun kemudian ini. Jangan sampai ke situ pikirannya dulu. Yang penting percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau umur manusia ini hanya 120 tahun bertua itu, tapi yang dibilang Tuhan sampai kepada hidup yang kekal, aku akan memelihara kamu, aku akan memberikan makananmu. Itu yang dikatakan Tuhan. Sungguh luar biasa. Makanya apa yang dikatakan Tuhan itu sebenarnya adalah ya dan amin. 100 kali Dia akan berikan. Jadi ada dua hal yang sebenarnya yang telah dilakukan Tuhan bagi dunia ini. Ketika orang Israel berangkat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka itu dilepaskan dari apa? Perbudakan manusia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia melepaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi yang mereka dulu mereka adalah hamba orang Mesir. Ketika mereka sampai kepada tanah Kanaan, mereka bukan hamba lagi. Begitu juga ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kita adalah hamba dosa sebelumnya. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Itu visinya. Makanya mata kita itu harus benar, harus terang. Ya, mata kita dalam memandang kehidupan ini harus terang.
Kita baca dari Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Artinya Tuhan tidak mau kita masih ada gelapnya. Artinya 100% jadi terang. Amin. Maka kalau ada yang janggal-janggal dalam hidup kita, yang tidak berkenan kepada Tuhan, buang itu. Kegelapan itu buang, walaupun sedikit. Jangan bilang, sedikitnya ini pun tidak. 100% kita terang benderang. Jadi kalau ada firman Tuhan kita dengar, dia menegur kita dalam hal ini, kita cepat buang yang salah itu. Firman itu adalah terang yang membuat kita bersih dan bisa terang. Jadi terang, kalau seluruh tubuh kita terang ini, maka tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kita. Ya, dikatakan menerangi engkau dengan apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi seluruh hidup kita ini tidak ada lagi yang gelap. Maka kita tahu visi itu terang benderang di depan kita. Surga, hidup yang kekal, kelimpahan dalam hidup kita. Ya, Yesus mengatakan, aku memberikan kepadamu hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan, dan juga memberikan hidup yang kekal. Jadi itu visi ke depan. Kita taruhlah itu. Jadi kalau ada kesusahan sedikit, nggak ada bawang merah, bawang putih, nah, itu namanya cari gara-gara dengan Tuhan. Bersungut-sungut, nggak ada bawang merah ini, nggak ada ini. Di mana nih Tuhan ini memelihara kami ini? Ada bawang merah, nggak ada bawang putih. Kan aneh sebenarnya. Kan nggak makan bawang merah nggak mati. Betul nggak? Amin. Iyalah, kita lalu di mereka ini bawang merah, bawang putih. Kalau gue dikasih madu, gue merasa madu itu aduh. Berarti artinya gini, nilai gizi itu sebenarnya sudah dihitung Tuhan. Saya enggak, sudah dihitung Tuhan. Jadi mana yang diberikan Tuhan itu sebenarnya cukup gizinya untuk mereka bisa berjalan, untuk bisa berperang. Buktinya apa? Waktu mereka melawan orang Amalek itu, menang nggak mereka? Menang. Artinya kalau contohnya katanya, kurang gizi nih, makan mana ini dari Tuhan ini, kurang gizi. Karena bisa mereka berperang. Jadi itu jangan sanksikan apa yang sudah dikasih Tuhan, ukurannya berapa sih itu. Ambillah satu komer, jangan lebih. Kalau lebih karena kita serakah, kadang-kadang serakah, jadi ulat nanti. Ya kan terbukti kalau kita baca ini ceritanya ini, orang yang mengambil lebih itu nggak dihabiskannya, mana itu jadi ulat itu. Jadi ambillah yang cukup. Jadi Tuhan itu sudah menghitung kita ini sekarang apa yang sudah kita terima itu. Ketika kita mulai mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, apa yang sudah dikasih Tuhan itu sudah cukup. Hanya yang penting sama kita, hati kita bersyukur nggak? Bersyukurlah. Contohnya lah, memang secara hitungan manusia mungkin tidak cukup. 5 roti, 2 ikan, cukup nggak untuk 10.000 orang? Tidak cukup. Kalau hitungan kita nggak cukup, tapi apa kata dia? Bersyukur. Apa yang terjadi? 10.000 orang bisa dikasih makan. Jadi memang itu tidak masuk akal, tapi ini bisa kejadian dalam hidup kita. Amin. Amin. Percaya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan percayanya tanggung. Makanya itu satu pekerjaan. Percaya itu adalah satu pekerjaan. Artinya tidak datang. Kalau ditanyakan, kamu percaya tidak? Bukan begitu. Artinya kita harus mengerjakan kepercayaan kita itu betul-betul bahwa kita percaya bahwa Yesus memelihara hidup kita. Maka apa yang dikatakan itu akan dibuktikannya.
di dalam kehidupan kita. Memang kalau hitungan manusia ini ada, mana mungkin lah. Mana ada itu 5 roti, 2 ikan, 10.000 orang. Iya, 5.000 orang apanya, tapi kalau dihitung itu kali 2 saja, karena itu yang dihitung laki-laki. Dihitung laki-laki, contohnya pasangan suami istri, itu 10.000, tapi ada anak-anak situ. Artinya lebih dari situ lah, dihitung itu nggak ada lajang-lajang di situ. Artinya kira-kira lah 10.000 orang. Kenapa mereka suka datang kepada Tuhan Yesus? Karena Yesus itu yang menyembuhkan, dia membuat mujizat sampai 10.000. Dan Yesus itu berbelas kasihan, berikan kasih mereka makan. Murid-muridnya bingung, apa ini? Bagaimana 10.000 orang dikasih makan? Uang berapa itu habisnya? Kalau kita ngundang di pesta ada 10.000 orang, berapa ratus juta itu, bos? Ngasih makan 10.000 orang. Ngeri itu. 1.000 orang aja mungkin kalau 25.000 itu berapa itu? 25 juta. Ya kan? Kali 10, 250 juta. Bangkrut lah. Tapi bagi Yesus itu small, kecil. Tidak ada apa-apanya itu. Udahlah kasih lah. Jadi itu sebenarnya yang diingat. Artinya kita percaya kepada Tuhan itu, kita menganggap percaya itu adalah pekerjaan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa percaya dengan sungguh-sungguh? Kita baca Alkitab ini. Kita baca. Kita renungkan siang dan malam. Supaya tingkat kepercayaan kita itu bukan tingkat kepercayaan yang lemah. Iman kita itu bertumbuh dari situ. Jadi Yesus itu mengajar kita supaya kita mempunyai iman. Jangan hanya baca Alkitab, tinggalkan, nggak peduli lagi. Tidak. Sebenarnya itu, begitu membaca firman Tuhan itu, kita renungkan. Terus ada kejadian dalam hidup kita sehari-hari, kita pasangkan dia. Pas nggak? Gimana ini? Jadi artinya itu kita renungkan, kita pakai, kita laksanakan. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan, ya, merenungkannya dan melakukannya, dia seperti dia mempunyai iman seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tapi kalau kita ini hanya mendengar saja tapi tidak pernah melakukannya, kita seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu ada badai, ada hujan, ada rumah kita itu nggak kokoh. Artinya iman kita itu tidak kokoh. Begitu nggak ada bawang putih langsung, nggak ada bawang putih, nggak ada bawang merah. Ya, kalau udah kayak gitu itu artinya dia tidak memiliki dasar iman yang kokoh. Oleh sebab itu mari kita belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita ini secara penuh kepada Tuhan. Ya, dan biarlah terang itu menerangi hidup kita, biar mata kita ini, visi kita ini benar-benar sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu hidup dalam segala kelimpahan dan juga hidup yang kekal. Ke situ. Jadi kalau ada tantangan di jalan, kita ingat itu, jangan kita berhenti. Begitu juga orang Israel itu, banyak yang berhenti di tengah jalan. Makanya tadi ada yang mati itu makan daging itu. Belum sampai mereka itu ke mana? Ke tanah Kanaan. Mereka masih dalam perjalanan. Dan memang ada itu masalah sih. Karena dilihat dengan kacamata ini, mata kita yang gelap ini, yang tadi itu, mata gelap, itu mata gelap namanya. Itu kekhawatiran, itu adalah mata gelap. Gelap, tidak melihat terangnya Yesus. Tidak melihat terangnya Tuhan Allah kita itu. Makanya mata kita gelap. Kita melihat kegelapan di mata kita. Gelaplah masa depan itu. Sehingga timbul rasa khawatir. Khawatir. Tetapi kalau kita terang mata kita, benar-benar terang mata kita, kita bisa melihat. Ini sebenarnya yang kita capai. Pasti kita sampai ke tanah Kanaan itu. Karena Tuhan yang memelihara kita dalam perjalanan dan yang mendukung kita dalam perjalanan, apapun yang kita hadapi, peperangan atau apapun, kita pasti dapat. Kita
pasti sampai di tanah Kanaan. Ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, mana itu berhenti. Iya, itulah pemeliharaan Tuhan. Artinya mereka sudah mulai makan hasil tanah Kanaan. Apakah kita sabar sampai ke sana? Nah, ini yang dilihat Tuhan kepada kita. Apakah masih ada iman di bumi? Apakah masih ada iman kita? Itunya yang dilihat Tuhan. Bisa nggak sabar sampai ke sini? Itu 40 tahun loh. Bagi murid Yesus berapa tahun? 3,5 tahun. Ada satu orang yang tidak sabar, dia mau uang. Itu Yudas Iskariot. Jadi jangan kita menjadi kelompok-kelompok yang tidak sabar. Marilah kita memiliki kesabaran dan percaya bahwa tangan Tuhan itu adalah tangan yang kuat. Amin. Amin. Biarlah firman ini bisa menguatkan kita saudara dan kita pakai dalam hidup kita untuk tetap teguh mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Selangkah demi selangkah, hari demi hari, kita bersukacita di dalam sukacita yang berasal dari Roh Tuhan. Jangan sukacita kita ini dari dunia, dari Roh Allah. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita air hidup, air yang senantiasa mengalir dalam hidup kita, menjadi mata air yang mengalir setiap saat, sehingga kita memiliki sukacita yang luar biasa yang tidak dapat dari dunia. Kita tidak akan dapatkan itu. Namanya joy, sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita bersukacita, maka kita akan mengucap syukur. Amin. Kita tidak akan bersungut-sungut lagi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami telah memberkati kami dengan firman. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan benar-benar hidup di dalam hidup kami, sehingga kami dapat mempercayakan hidup kami kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan mendapatkannya. Dan biarlah hidup kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, memiliki iman yang kuat, sehingga kami boleh mencapai apa yang Engkau janjikan kepada kami, yaitu hidup dalam segala kelimpahan dan hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.